Halo, bertemu lagi dengan Sri Jayantini di sini dan saya akan melanjutkan pembahasan mengenai kajian terjemahan ya, dan topik spesifiknya tentu bagaimana peranan dari linguistik dalam kajian terjemahan. Kali ini fokusnya adalah tentang peranan teori semantik. Salah satunya saya akan ambil dari komponen makna yang disampaikan oleh Loubner, bahwa analisis karya terjemahan bisa dilihat dari ilmu semantik, tentu karena ilmu semantik ini adalah berkaitan dengan ilmu makna. Bagaimana menguraikan makna secara ilmiah ya, dan dibuktikan secara ilmiah, bisa salah satunya, walaupun kita ketahui dengan banyak cara, tapi salah satu yang akan saya bahas di sini adalah menggunakan teori tentang komponen makna, khususnya metabahasa semantik alami atau MSA, yang dikenal dalam bahasa Inggris dengan Natural Semantic Meta Language. Bagaimana kita dapat menerapkan teori ini sesuai dengan kajian atau disertasi yang pernah saya buat? MSA ini dapat digunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi teman-teman dapat melihat terlebih dahulu makna leksikon dari bahasa sumber. Dan hal ini dilakukan pertama dengan cara pengamatan pada istilah sesuai dengan konteks dalam kalimat bahasa sumber. Kemudian dilanjutkan dengan penguraian makna leksikal. Kemudian langkah berikutnya adalah pengamatan pada penggunaan dalam kalimat, yang kemudian dilanjutkan untuk membuktikannya, dilanjutkan dengan eksplikasi. Nah, demikian juga dalam bahasa sasaran kita akan bandingkan bagaimana penggunaannya dalam kalimat, konteksnya, dan kemudian mengeksplikasi juga leksikon atau kata dalam bahasa sasaran. Sehingga setelah terjadi perbandingan antara bahasa sumber dan bahasa sasaran, leksikon dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran, didapat satu kesimpulan tentang perbandingan komponen makna masing-masing istilah. Saya akan menyajikan di sini salah satu contoh yang pernah saya bahas dalam karya akademik saya dan juga sebuah artikel ilmiah yang pernah saya publikasi tentang istilah dalam bidang kedokteran, salah satunya ya. Misalnya penggunaan kata disorder dan penyakit. Disorder dalam istilah kedokteran di dalam bahasa Indonesia bisa disebut penyakit. Bagaimana disorder ini bisa diterjemahkan menjadi penyakit? Kita akan lihat terlebih dahulu dengan cara-cara makna kamusnya seperti apa, makna leksikalnya yang ada dalam kamus seperti apa, kemudian kita bandingkan. Nah, setelah itu kita akan mencari tahu penggunaan kata disorder dalam bahasa Inggris itu dalam konteks apa saja. Mulai bisa diinventarisasi dari berbagai sumber ya, penggunaan disorder ini. Setelah itu penggunaan penyakit juga. Dan setelah dibandingkan, diketahui bahwa dalam eksplikasi menggunakan MSA, yaitu sejumlah istilah-istilah yang digunakan untuk menguraikan makna, didapatkan bahwa ada satu keunikan ya, perbedaan yang ada dalam makna disorder dengan penyakit. Bahwa kalau dalam disorder pada bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk menyatakan keadaan satu benda, ya bagian dari sekitar kita bisa menggunakan disorder. Tapi kalau dalam penyakit tentu asosiasinya adalah dari bagian tubuh seseorang, ya makhluk hidup, ya. Nah, demikian juga misalnya istilah kalau pencahayaan ya, dalam istilah kedokteran digunakan juga illumination. Nah, illumination ini bisa bermakna seseorang bisa merasakan dan mengetahui sesuatu menggunakan itu. Namun kalau pencahayaan dalam bahasa Indonesia kurang memenuhi unsur makna ini. Sehingga jika dibandingkan ada kekosongan ketika misalnya illumination itu bisa menunjukkan bahwa X atau seseorang bisa merasakan dan mengetahui sesuatu. Tapi dalam pencahayaan ini setelah saya inventaris makna-maknanya tidak menunjukkan hal tersebut. Nah, itulah contoh atau cara penerapan uraian mengenai komponen makna dengan menggunakan metabahasa semantik alami. Dan dalam contoh yang singkat ini
Jadi saya ingin simpulkan bahwa dalam menganalisis satu istilah atau kata dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran bisa dianalisis secara ilmiah dengan menggunakan teori-teori yang ada dalam ilmu semantik, sehingga diketahui bagaimana perbandingan dan di mana makna komponen makna yang tidak ada dalam bahasa sasaran misalnya. Namun seperti kita ketahui bahwa prinsip dari penerjemahan ini kita akan melihat konteksnya dan juga keterpakaian istilah tersebut. Nah, saya kira itu wawasan singkat mengenai bagaimana penggunaan teori semantik dalam menganalisis satu karya terjemahan. Ini adalah aspek linguistik yang dapat kita gunakan untuk membuktikan bagaimana peranan ilmu semantik dalam penerjemahan. Saya kira demikian dulu pada video kali ini, pembahasan pada video kali ini. Kita akan berjumpa lagi dalam video-video berikutnya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.